Anak-anak, sebelum memulai pujian dan kegiatan kita hari ini, kita mau berdoa. Itu mama papanya boleh ikut berdoa ya. Kita buat tanda salib sebagai tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari Minggu ini kami kembali boleh bertemu dengan anak-anak, dengan orang tua, walaupun dalam keadaan masih menjaga jarak. Tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, selalu melindungi kami semua, juga anak-anak dan orang tua di rumah. Dengan penuh sukacita segala tugas pekerjaan mereka boleh Kau berkati. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan agar kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari bersama keluarga di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang begitu ajaib untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita siap nyanyikan lagu yang pertama ya. Aku bahagia. Semuanya mukanya senyum ya. Ya. Yang sedih juga kita angkat. Ya, yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku, Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan mau. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buat gelap, buat gelap, buat gelap. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buat gelap, buat gelap, buat gelap. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buat gelap, buat gelap, buat gelap. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buat gelap, buat gelap, buat gelap. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buat gelap, buat gelap, buat gelap. Sekarang kita nyanyikan lagu yang kedua ya. Kita berani tampil beda. Kita mau jadi anak Tuhan yang keren, yang pasti tidak sama dengan dunia ini. Ya, yuk kita nyanyikan. Aku berani tampil beda. Siap. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku.
kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Judulnya, Aku Anak Tuhan yang Keren. Apa? Aku Anak Tuhan yang Keren. 2 jempolnya ya. Nah, sebelumnya Ibu Silvi mau mengingatkan ya, selama kita masih hidup di dunia, kita itu punya 2 pilihan. Yang pertama, ikut aturan dunia. Yang kedua, ikut aturan Tuhan. Nah, tentu saja kalau jadi anak Tuhan yang keren, kita pasti mau ikut aturan Tuhan ya. Nah, tapi aturan Tuhan itu kadang-kadang dibilangnya aneh ya. Berbeda sekali dengan aturan dunia. Contohnya aja nih ya, kan kalau di dunia kamu pasti kan suruh kamu itu harus jadi nomor 1, harus juara 1. Tapi ajaran Tuhan tahu nggak apa? Kita harus jadi yang terakhir, kata Tuhan ya. Maksudnya apa sih jadi yang terakhir? Jadi apa-apa orang lain dulu ya, kita terakhir. Mau makan sok, orang lain dulu, kita terakhir. Susah nggak ya? Susah-susah gampang sih, tapi kalau ada Roh Kudus dalam hati kita pasti jadi gampang ya. Yang kedua, lebih aneh lagi nih. Kamu pernah dengar nggak? Kalau aturan dunia nih ya, tanpa pipi kiri balas bulak-balik, bener nggak? Tapi kalau aturan Tuhan, tampar pipi kiri, kasih yang kanan katanya. Ya, maksudnya apa? Ya maksudnya ya udah jangan dibales gitu ya. Nah, lalu ada lagi nih yang aneh. 5 tambah 2 siapa yang tahu berapa? 5 tambah 2. Kalau kata dunia 7 dong, bener nggak? Kamu nanya ke siapa-siapa juga pasti 7 yang bener. Tapi kalau ajaran Tuhan 5 tambah 2 jadi banyak banget. 5.000 bahkan ada sisanya lebih. Ingat cerita 5 roti dan 2 ikan? Iya, di tangan Tuhan bisa jadi banyak ya. Nah, kalau aturan dunia nih, satu lagi nih, Ibu Silvi kasih contoh. Kalau kamu memberi, otomatis yang punya kamu jadi kurang dong, bener nggak? Tapi ajaran Tuhan, kamu semakin banyak memberi, kamu bertambah banyak. Percaya akan hal itu? Ya, Miss Silvi sangat percaya karena Miss Silvi sudah mengalaminya ya. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan yang beda juga nih dengan dunia. Yuk kita dengarkan ya. Ya, bahan Alkitab hari ini diambil dari Matius 5. Yuk, yang sudah bisa baca buka ya. Matius 5 ayat 1 sampai 12 ya. Ibu Silvi bacakan dulu ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, nih, ini yang beda juga nih ya. Ini kata dunia, nanti kamu bisa cek deh ya. Ini kata Tuhan ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kebanyakan orang dunia sedih ya kalau miskin. Nah, ini katanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Lalu berbahagialah orang yang berduka cita, yang lagi sedih maksudnya ya, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Wah, asik ya kalau hati kita tulus, suci, kita bisa melihat Allah loh ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, maksudnya karena Tuhan Yesus ya, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, hari ini Ibu Silvi mau cerita, tadi kan berbahagialah orang yang murah hatinya ya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah,
Ini cerita nyata loh, kisah nyata ya. Baru-baru ini Ibu Silvi dapatkan videonya, nanti kalian bisa lihat juga ya gambarnya ya. Jadi ada seorang anak ya, namanya Carlo Acutis ya. Carlo Acutis ini tinggal di Italia, Roma ya. Nah, apa yang dia lakukan sih? Kenapa dia disebut murah hati? Murah hati itu maksudnya suka memberi ya. Dia itu anak yang keren loh ya. Dia gamer. Siapa di sini yang gamer juga, yang suka main games ya? Lalu siapa yang suka sering pakai internet? Nah, si Carlo ini ya, dia itu pinter, programmer. Dia jadi suka menayangkan ekaristi, perayaan ekaristi maksudnya misa ya, di seluruh dunia gitu ya. Dia padahal umurnya saat itu tuh baru 15 tahun, kebayang nggak? Ya, terus apalagi yang dia lakukan tuh, murah hati itu suka memberi ya. Dia itu percaya nggak? Dia pakai uang tabungannya buat beli kantong tidur, tahu kantong tidur? Untuk orang-orang yang nggak punya rumah. Terus kalau malam-malam nih ya, dia juga suka membawa minuman panas buat orang-orang yang nggak punya rumah itu. Ya, makanya dia murah hati disebutnya. Nah, baru-baru ini dia meninggal. Jadi pada umur 15 tahun dia meninggal. Karena apa coba? Karena menderita leukemia ya, yaitu kanker darah. Tapi dia bilang sama mamanya, "Mama, nggak usah sedih. Aku ini penderitaan aku ini sudah ditanggung sama Tuhan Yesus," katanya. Jadi walaupun dia umur 15 tahun, dia sangat cinta sama Tuhan. Makanya dia bisa tadi membeli kantong tidur, ngasih minuman hangat gitu ya. Wah, hebat sekali ya. Nah, baru-baru ini juga tahu nggak, dia itu sedang diselidiki bukan karena kejahatannya ya, tapi dia diselidiki karena mau dijadikan santo. Tahu nggak? Santo itu orang suci, orang kudus karena perbuatannya gitu ya. Jadi dia lahir 2006. Meninggal 2006. Sekarang kan 2020 ya. Berarti sudah 15 tahun dia meninggal. Percaya nggak? Waktu dibuka nih mau diselidiki, mayatnya masih utuh ya. Masih keren ya. Kalau kamu lihat tuh, nanti lihat ya, dia udah cakep ya, pakai jaket yang anak muda aja gitu, sepatunya juga sepatu olahraga gitu, keren banget. Tapi perbuatannya yang lebih keren lagi. Karena apa? Dia memakai kemodernannya ya, dengan internet, dengan bersaksi atau menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui ekaristi. Wah, hebat nggak? Nah, siapa di sini mau jadi anak keren ya? Jadi anak keren zaman sekarang ini harus versi Tuhan Yesus. Bukan cuma misalnya suka sedih ya, Ibu Silvi suka sedih kalau lihat anak-anaknya di TikTok. Tahu nggak, di TikTok ya malah ngomongnya kasar ya. Terus di TikTok malah bilang aku benci banget, sampai panjang gitu ya. Ada juga murid Ibu Silvi yang kayak gitu tuh. Gara-gara apa ya? Gara-gara hal yang sepele dia tuh merasa sedih ya. Dia bilang benci sampai bilang mau bunuh diri, coba. Aduh, masa anak Tuhan kayak gitu ya. Jadi yuk kita sama-sama jadi anak Tuhan yang keren, yaitu melakukan perbuatan yang sesuai dengan Tuhan. Kayak si Carlo tadi, suka memberi ya, kecintaannya dekat-dekat sama Tuhan ya, itu yang keren ya. Yuk kita sama-sama ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Gampangnya mirip ya. Yuk kita ulangi sama-sama. Roma 12 ya, 12 gini ya, ayat 2. Yuk sendiri coba apa? Ya, Roma 12 ayat 2. Nih bunyinya begini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya sekali lagi kita jadi anak Tuhan yang keren. Jadi anak yang Tuhan yang keren itu yang gimana? Sesuai ayat ini ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan ya. Jadi minggu ini tuh adalah minggu orang kudus gitu ya. Jadi kayak tadi si Carlo Acutis itu akan sebentar lagi menjadi orang kudus. Kita harus mencontohnya gitu ya. Jadi kita hari ini mau membuat doa ya untuk orang-orang yang sudah meninggal ya. Coba kamu ingat-ingat ya, orang yang sudah meninggal di keluarga kamu saja siapa? Kalau di Ibu Silvi nih, inget nggak? Papa Miss Silvi udah meninggal ya waktu Ibu Silvi lagi SMP. Terus siapa yang inget Ica? Ya, Ica yang di sekolah minggu tuh ya, yang perutnya membesar itu ya, dia tuh sakit juga udah meninggal. Dan Ibu Silvi yakin bahwa dia tuh udah nggak sakit lagi di sana ya. Terus Markus ingat yang main gitar nih di Bina Iman juga udah meninggal juga, kita doakan ya. Tambahkan dengan keluarga kalian. Nanti Ibu Silvi berikan contoh-contohnya dalam gambar ya. Nanti kalian bisa lihat. Yuk kita tutup dalam doa. Yuk. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kalau pada hari ini Tuhan mengajari kami bahwa kami harus menjadi anak Tuhan yang keren Tuhan, yang tidak sama dengan dunia ini, yang harus berubah semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Kami mau Tuhan jadi anak Tuhan yang keren, yang selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Biarlah melalui contoh dari Carlo Acutis sebagai orang kudus, walaupun masih anak-anak, kami juga bisa murah hati seperti Carlo. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Biar Tuhan pakai hidup kami menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kegiatan kita minggu ini adalah mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal. Tanggal 2 November esok hari adalah hari peringatan arwah orang beriman. Kita mau mendoakannya agar mereka mendapat kebahagiaan bersama Allah Bapa di surga. Mari kita mengingat orang-orang yang kita kasihi. Di sini ibu teringat pastor, orang tua, teman, dan seorang anak. Pastor Van Dongen adalah seorang opa yang menyayangi dan memperhatikan umat, anak-anak, dan teman-temannya. Sampai akhir hidupnya, beliau tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Apakah kalian masih ingat dengan Pastor Ambrosius? Iya, Pastor Ambrosius dikenal sebagai pastor yang mengenal dombanya. Beliau selalu menyapa anak-anak, umat dengan ramah dan mau mendengarkan kesulitan umatnya. Papi Ibu Silvi adalah seorang papi yang baik hati dan penyayang. Papi selalu mengasihi dan memperhatikan keluarga dengan penuh cinta. Kami mengasihimu, Papi. Ibu teringat dengan teman sepelayanan di Bina Iman Anak, Saudara Markus. Beliau selalu mengiringi anak-anak saat memuji Tuhan. Sampai akhir hidupnya, beliau tetap setia melayani Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Teruntuk Ananda Ica, seorang anak yang selalu setia hadir dalam kegiatan Bina Iman Anak saat Ica sehat. Tetapi Tuhan lebih menyayangi Ica dan memanggilnya untuk bersama berbahagia di surga. Anak-anak, kalian dapat mengingat orang-orang yang sudah meninggal dan sampai hari ini kalian kasihi. Tulislah nama orang-orang tersebut pada sehelai kertas dan doakan agar mereka yang kalian sayangi memperoleh hidup abadi bersama Allah Bapa di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Anak-anak yang terkasih, anak-anak Bina Iman dari Paroki Santo Michael Waringin, di mana saja di rumahnya masing-masing, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, anak-anak yang terkasih dimanapun berada di rumah masing-masing beserta orang tua, keluarganya, dalam perjalanan hidupnya di hari-hari yang akan datang senantiasa dilindungi, dibimbing, serta diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang semuanya, salam sehat dan juga sejahtera.